Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi terkait masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, khususnya perkembangan fisik dan kognitif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andi Rafli Setiawan sebagai pemateri pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh Muhlisa sebagai pemateri kedua, dan sebagai pemateri terakhir yaitu Hastika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama, pengertian masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Jadi, masa kanak-kanak pertengahan dan akhir merupakan masa di mana anak-anak tumbuh semakin tinggi, semakin berat, dan semakin kuat. Seorang anak yang sudah memasuki masa sekolah, maka anak tersebut akan bertambah tinggi sekitar 2 hingga 3 inci setiap tahunnya. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ini, anak-anak mengalami penambahan berat tubuh sekitar 5 hingga 7 pon setiap tahunnya. Pertambahan berat ini terutama terkait dengan peningkatan ukuran kerangka dan sistem otak, maupun ukuran beberapa organ tubuh. Massa dan kekuatan otot meningkat secara bertahap di tahun-tahun ini, sementara lemak bayi mulai berkurang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perubahan fisik dan kesehatan. Poin pertama yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Jadi pada fase ini anak akan mengalami perubahan proporsi seperti lingkar kepala, lingkar pinggang, dan panjang kaki berkurang dibanding dengan ketinggian tubuh. Pada masa ini, faktor herediter dan olahraga akan menambah kekuatan anak, di mana laki-laki biasanya akan lebih kuat karena memiliki jumlah sel-sel otot yang lebih banyak daripada anak perempuan. Kemudian poin kedua yaitu mengenai otak. Volume total otak pada anak akan menjadi stabil di akhir masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ini. Namun perubahan signifikan dalam berbagai struktur dan daerah otak tetap berlangsung. Secara khusus, jalur otak dan sirkuit yang berlibatkan konteks prefrontal, level tertinggi pada otak terus meningkat di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ini. Kemudian poin ketiga yaitu mengenai perkembangan motorik. Jadi di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ini, perkembangan motorik anak menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi. Anak-anak lebih mampu mengontrol tubuhnya, mampu duduk, dan mampu memperhatikan sesuatu dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian poin keempat yaitu mengenai olahraga. Sebagian anak-anak di Amerika tidak cukup melakukan olahraga. Partisipasi anak-anak dalam kegiatan olahraga dapat memberikan dampak positif seperti olahraga dan harga diri, serta dapat juga memberi dampak negatif seperti tekanan untuk menang dan cedera fisik. Kemudian poin kelima yaitu mengenai sehat, sakit, dan penyakit. Dalam hal ini, masa kanak-kanak pertengahan dan akhir adalah masa di mana kesehatan berada dalam kondisi yang sangat baik. Seandainya anak-anak mengalami cedera yang parah ataupun kematian di masa ini, maka hal ini disebabkan oleh kecelakaan kendaraan, terutama di dekat rumah atau sekolah anak. Di samping itu, kanker adalah penyebab terbesar kedua untuk kematian pada anak-anak setelah kecelakaan. Leukemia adalah jenis kanker yang sering dialami anak-anak. Penyakit jantung tidak banyak dialami anak-anak, namun awal dari penyakit ini di masa dewasa seringkali telah tampak di masa anak-anak. Baik, mungkin itu penyampaian dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi anak dengan berbagai tipe kebutuhan khusus dan masalah dalam mendidik. Yang pertama yaitu anak dengan berbagai tipe kebutuhan khusus. Kesulitan belajar atau learning disability.
Kesulitan belajar merupakan anak yang memiliki kesulitan belajar menurut Santrok. Pemahaman atau penggunaan bahasa serta lisan atau tulisan akan lebih sulit dibandingkan anak yang normal. Kesulitan tersebut dilihat dalam hal mendengar, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja. Attention Deficit Hyperactive Disorder atau biasa disingkat dengan ADHD adalah gangguan pada anak yang mengalami satu atau lebih dari jumlah karakteristik: kurang perhatian, hiperaktif, dan impulsif dalam periode tertentu. Gangguan emosi dan perilaku yang disebutkan Santrok adalah terdiri dari adanya permasalahan yang serius dan terus-menerus berkaitan dengan agresi, relasi, depresi, dan ketakutan yang dikaitkan dengan masalah pribadi ataupun masalah sekolah, dan juga karakteristik sosio-emosi yang tidak pantas lainnya. Gangguan spektrum autisme berkisar dari gangguan parah autistik sampai yang ringan, sindrom Asperger. Seseorang dengan gangguan ini biasanya dicirikan dengan masalah dalam berinteraksi sosial, komunikasi baik verbal ataupun nonverbal, dan perilaku yang berulang. Yang kedua yaitu masalah dalam mendidik. Hampir semua anak menolak menerima anak-anak berkebutuhan khusus sampai dengan tahun 1970-an. Pada tahun 1975, Public Law 94142, yaitu Education for All Handicapped Children Act, mewajibkan semua anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan yang memadai dalam pendidikan. Pada tahun 1990, Public Law 94143 disusun kembali dalam bentuk Individual with Disabilities Education Act atau biasa disingkat dengan IDEA. Lalu diamandemen pada tahun 1997 dan disahkan pada tahun 2004 dengan nama Individual with Disabilities Education Improvement Act. Beberapa pendapat ahli pendidikan khusus yang menyatakan bahwa dalam beberapa kasus mendidik anak berkebutuhan khusus menjadi ekstrim dan dianjurkan melakukan pendekatan secara individu. Pendekatan ini tidak selalu melibatkan pendidikan inklusi sepenuhnya, namun ada pilihan lain seperti pendidikan khusus di luar kelas biasa. Materi selanjutnya yaitu perubahan kognitif, teori perkembangan Piaget, pemrosesan informasi, dan intelijensi. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget menyatakan bahwa tahap operasional konkret berlangsung pada usia sekitar 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak dapat melakukan operasi konkret. Mereka juga dapat bernalar secara logis sejauh penalaran itu dapat diaplikasikan pada contoh-contoh yang spesifik atau konkret. Ingatlah bahwa operasi adalah kegiatan mental dua arah, dan operasi konkret adalah operasi yang diaplikasikan pada kemampuan yang mengklasifikasikan atau membagi benda-benda ke dalam perangkat-perangkat atau subperangkat yang berbeda dan memperhitungkan keterkaitannya. Beberapa anak yang berada di tahap pra-operasional dapat dilatih untuk bernalar di tahap operasi konkret.
usia di mana anak-anak memperoleh keterampilan konservasi berkaitan dengan sejauh mana praktik-praktik budaya memungkinkan berkembangnya keterampilan-keterampilan ini. Yang kedua yaitu pemrosesan informasi. Perubahan-perubahan lain dalam pemrosesan informasi selama masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ini mencakup memori, pemikiran, dan metakognisi. Memori jangka pendek memperlihatkan peningkatan yang cukup berarti di masa kanak-kanak. Meskipun demikian, setelah berusia 7 tahun, peningkatan ini tidak berlangsung banyak. Memori jangka panjang, ingatan yang relatif permanen, dan merupakan tipe ingatan yang tidak terbatas, meningkat seiring dengan bertambahnya usia di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Berpikir kritis mencakup kegiatan berpikir secara reflektif dan produktif, serta mengevaluasi fakta. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk berpikir dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa, serta menemukan solusi-solusi yang unik terhadap masalah yang dihadapi. Berpikir ilmiah, penalaran ilmiah sering bertujuan mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Terdapat perbedaan penting antara penalaran anak-anak dan penalaran ilmuwan. Yang terakhir yaitu intelijensi. Menurut para ahli seperti Galton, Edward Lee Thorndike, dan para tokoh ahli lainnya mengemukakan tentang intelijensi yang dapat disimpulkan bahwa intelijensi merupakan kecerdasan manusia yang dihasilkan dari otak manusia yang meliputi kemampuan untuk berpikir abstrak, melakukan tindakan, beradaptasi, belajar dari sebuah pengalaman, serta memperoleh pengetahuan. Intelijensi dapat diketahui ciri-cirinya pada manusia dan anak usia dini seperti proses tindakan adaptasi anak terhadap lingkungan sosial, melibatkan anak untuk berpikir secara rasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, perkembangan bahasa, kosakata, tata bahasa, dan kesadaran metalinguistik, membaca, menulis, bilingualisme, dan pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama, kosakata, tata bahasa, dan kesadaran metalinguistik. Anak-anak biasanya akan memberikan sebuah kata yang seringkali mengikuti kata tersebut dalam sebuah kalimat. Pada usia 7 tahun, anak-anak mulai merespon sebuah kata yang merupakan sebuah kelompok kata sekaligus stimulus. Kosakata anak meningkat dari rata-rata sekitar 14.000 kata di usia 6 tahun, sedangkan pada usia 7 tahun meningkat sekitar 40.000 kata. Yang kedua, membaca. Sebelum belajar membaca, mereka mempelajari arti dari sebuah kata, mengenali bunyi, dan mendiskusikannya. Jika anak memiliki kosakata yang baik, maka mereka akan lebih baik saat belajar membaca. Yang ketiga, menulis. Anak seringkali membuat ejaan pada saat menulis. Orang tua dan guru sepatutnya mendukung anak dan mengoreksi pengucapan serta penulisan secara efektif dan positif, agar tidak mematahkan semangat menulis anak. Ketika keterampilan berbahasa dan kognitif anak meningkat, kemampuan menulisnya pun akan meningkat juga. Yang keempat, bilingualisme dan pembelajaran bahasa kedua. Bilingualisme adalah kemampuan untuk berbicara dalam dua bahasa. Bilingualisme memiliki efek yang positif untuk perkembangan kognitif anak.
Mahir dua bahasa dapat berdampak negatif karena anak bisa saja menjadi monolingual dan meninggalkan bahasa asalnya. Dikarenakan malu dengan bahasa asalnya, disebut dengan subtraktif bilingualisme. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.